Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Feralina Lahiwu dalam channel YouTube ini. Bersyukur kita boleh ada di tahun yang baru, tahun 2024, tahun rahmat Tuhan dalam kehidupan kita semua. Sehingga saat ini kembali saya boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian lewat media YouTube ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, kuat, dan selalu ada dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Saudara-saudara, saat ini saya akan men-share kebenaran firman Tuhan dari bacaan Gereja Masehi Injili di Minahasa dari tanggal 14 Januari sampai 20 Januari 2024, yaitu terdapat dalam kitab Matius pasal 7 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-23. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur ketika Engkau terus memberkati bahkan menyertai kehidupan kami. Kami boleh ada di tahun yang baru, tahun 2024, yang merupakan tahun syukur, berkat dan rahmat Tuhan dalam kehidupan kami semua. Dan saat ini kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman ini akan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. Saya akan membaca Alkitab terjemahan baru edisi kedua, Matius 7 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-23. Diberikan judul pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan lupa untuk terus dukung channel Pendeta Feralina Lahiwu dengan cara subscribe, tekan tombol lonceng, like, dan juga tuliskan komentar-komentar yang membangun positif. Dan jangan lupa untuk membagikan video khotbah ini sehingga ada banyak orang yang terus diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, luar biasa bagian firman Tuhan yang kita baca di saat ini berbicara tentang waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Saudara-saudara, adakah yang suka dengan kepalsuan? Misalnya doi palsu, ya. Apakah ada yang suka DP dompet isi dengan doi palsu? Tentu tidak, saudara. Ada doi palsu, emas palsu, ya, karena kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa kini. Bahkan ada juga dukun palsu, ya. Ijazah palsu, saudara. Bahkan ada juga cinta palsu, ya, cinta putar balik. Orang yang hidup dalam kepalsuan berarti itu orang yang pangputar balik, orang pambaleo, saudara-saudara. Karena palsu ini bicara apa? Tiruan. Palsu ini bicara apa? Gadungan. Palsu ini bicara apa? Curang atau tidak jujur.
Itu tadi yang saya katakan, putar balik. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini dikatakan tadi, waspadalah. Waspada ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sama pengertiannya dengan berhati-hati. Saudara-saudara, kalau kita mengikuti pembacaan firman Tuhan perenungan Gereja Masehi Injili di Minahasa dari tanggal 31 Desember, tanggal 7 Januari, tanggal 14 Januari ini, saudara, bagian firman Tuhan diingatkan, hati-hatilah, berhati-hati, waspada. Ada apa, saudara? Ya, dengan bagian perenungan firman Tuhan yang mengingatkan kita, yang terus mengingatkan kita semua untuk waspada, untuk berhati-hati. Karena pada saat ini ada banyak orang Kristen jatuh karena tidak berhati-hati. Ada banyak orang Kristen hancur karena tidak berhati-hati, saudara. Makanya Alkitab mengatakan waspada. Ya. Karena hati-hati, berhati-hati, berwaspada ini penting dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, saudara-saudara. Tapi hati-hati di sini bukan hati-hati yang dapat tahu. Oh, bukan itu, saudara, ya. Hati-hati di sini adalah bagaimana kita akan menjaga kehidupan kita, menjaga sikap kita ketika kita menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, kalau orang pe suami, kalau orang pe istri jangan suka. Hari-hari ini saya melihat di media sosial, Facebook dan lain-lain, saudara, ada banyak kasus-kasus yang viral. Yaitu apa? Kasus perhugelan, kasus perselingkuhan, kasus perzinahan, saudara. Ya, istri anak mengira suaminya pergi bekerja, padahal di sana bukan bekerja, saudara, tapi di sana dia berzina, di sana dia berselingkuh, di sana dia bahugel. Ini karena apa? Karena tidak waspada, karena tidak berhati-hati. Ini yang jadi persoalan, ini yang jadi masalah, saudara-saudara. Maka dari itu orang kalau sudah punya suami, jangan suka suami orang. Kalau sudah punya istri, jangan suka istri orang, saudara. Itu orang punya. Ya. Kalau Anda suka berarti Anda tidak tahu malu. Ini saudara. Makanya orang mesti waspada. Orang harus berhati-hati. Berhati-hati menjaga sikap kita. Karena di masa kini, saudara, kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak waspada, kita akan hancur. Kita akan jatuh. Jangan sampai Anda menyesal ketika keluargamu hancur, ketika rumah tanggamu hancur, ketika hidupmu hancur hanya karena tidak waspada, hanya karena tidak berhati-hati. Saudara, penyesalan itu bukan di depan tapi di belakang. Ya. Sehingga sebelum menyesal, saudara, hati-hati. Berwaspada. Alkitab hari ini mengingatkan kepada kita, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Saudara, nabi ini bicara apa? Orang yang dipakai Allah. Nabi ini bicara apa? Penyambung lidah Allah. Tetapi ternyata ada nabi palsu, saudara. Firman Tuhan bilang waspada, berhati-hati terhadap nabi palsu. Kalau nabi palsu berarti orang yang bukan dipakai Allah. Karena apa? Palsu dia. Ya. Nabi palsu bukan penyambung lidah Allah, tetapi apa? Pangputar balik. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, Alkitab mengidentifikasikan nabi palsu ini digambarkan pertama, saudara. Ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi nabi palsu ini adalah serigala yang menyamar sebagai domba. Bayangkan serigala menyamar domba, saudara. Menyamar ini apa? Mengubah rupa. Menyamar ini menjadikan diri sebagai contoh mata-mata, saudara, ya.
Padahal dia musuh, penyusup. Ini menyamar, saudara. Makanya kita kenal dengan bahasa serigala berbulu domba. Harap-harap domba minta serigala, saudara. Karena dia menyamar. Artinya apa? Hanya di luar kelihatan domba, padahal di dalam serigala. Orang ini adalah orang yang memainkan peran berseberangan dengan karakter asli, karena mereka punya tujuan yang berbahaya. Ya, ini tuh serigala berbulu domba, itu orang yang memainkan peran berseberangan dengan karakter asli, karena mereka punya tujuan berbahaya. Serigala berbulu domba berarti apa? Munafik. Ya, munafik. Pura-pura baik, pura-pura rohani, padahal rohana, saudara. Pura-pura memberi, padahal nyak tulus. Ini serigala berbulu domba, saudara. Ya, pakase tok serigala kote. Jaha kote. Ada bilang shalom, shalom, mar. Serigala kote. Tahu serigala ini binatang buas. Ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, serigala yang menyamar menjadi domba ini, mereka muncul dengan jubah domba, tampak tidak berbahaya, padahal berbahaya sekali karena orang serigala. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, serigala ini menggambarkan seseorang yang berkarakter jahat. Serigala ini menggambarkan seseorang yang berkarakter busuk. Harap-harap tamang baik, nintau kote serigala. Ya, munafik. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Alkitab bilang apa? Waspada, berhati-hati. Ya, kita bisa ditelan terhadap nabi palsu, nabi munafik, terhadap rasul munafik, terhadap pemimpin munafik, saudara. Ya, nabi palsu, pemimpin palsu. Makanya serigala berbulu domba itu kalau pemimpin, itu dia menipu untuk keuntungan pribadi. Mau jadi pemimpin tapi mengorbankan domba-domba. Itu dia, saudara-saudara. Ya, hanya baik kepada orang yang menguntungkan dirinya. Makanya waspada kalau ada orang yang model begini, serigala berarti. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak seperti yang digambarkan oleh firman Tuhan. Serigala berbulu domba, serigala menyamar jadi domba, saudara-saudara. Ya, tapi kita punya pribadi yang sungguh-sungguh berkarakter Kristus, berkarakter ilahi dalam kehidupan kita. Orang yang ada karakter busuk, saudara. Orang tidak memiliki karakter jahat dalam kehidupan kita. Kalau memang orang baik dengan orang, karena memang orang baik, bukan karena baik hanya karena ada sesuatu, hanya karena ada hal tertentu orang baik. Serta soalnya ada kepentingan, langsung berubah orang kebaikan, saudara. Ini yang jadi persoalan. Makanya bagaimana kita bisa membedakan mana serigala, mana domba, saudara? Firman Tuhan bilang apa di ayat 16? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. 2 kali Alkitab mengungkapkan ayat 16a dan juga ayat 20. Dikatakan jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi saudara, mereka bisa dikenal lewat buah. Mari ini bukan buah mangga dan buah kadondong, saudara. Ya, firman Tuhan mengulang 2 kali. Artinya apa? Ini penting. Kita bisa mengenal seseorang dari buahnya, dari apa yang dia hasilkan, saudara. Karena Alkitab catat dari buahnya lah kamu dapat mengenal mereka. Buah ini menunjukkan siapa mereka. Ya, sekali lagi, buah menunjukkan siapa mereka, saudara. Tapi Yesus tidak berbicara tentang jenis buah,
Tidak bicara tentang pohon durian babuah kadondong, nyandak saudara-saudara. Tapi Yesus di sini berbicara tentang kualitas buah dari pohon yang menghasilkannya. Jadi sini bicara tentang kualitas dari buah itu. Makanya dikatakan, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah arah dari rumput duri? Karena itu mustahil, nyandak mungkin buah anggur dan buah arah yang berkualitas itu dihasilkan dari rumput atau semak duri yang tidak berguna. Nyak mungkin, mustahil saudara. Ya, karena buah arah dan buah anggur hanya dapat dihasilkan dari pohon anggur dan pohon arah. Nyak mungkin dari rumput duri atau semak duri, saudara. Makanya ayat 17 bilang begini, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon baik menghasilkan buah yang tidak baik, atau sebaliknya. Tidak mungkin pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang baik. Karena pasti buah yang baik, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik dihasilkan dari pohon yang baik, saudara-saudara. Ini bicara kualitas buah. Karena ada banyak orang Kristen gagal menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ini yang diinginkan oleh firman Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Natur pohon itu membuatnya tidak mungkin menghasilkan buah yang berbeda. Sekali lagi, natur pohon yang baik itu tidak mungkin menghasilkan buah yang berbeda, buah yang tidak baik. Karena natur pohon itu baik, pasti buahnya baik. Amin, saudara-saudara. Ya, Ayub 14 ayat 4 bilang begini, siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Karena yang namanya tahir, tahir. Yang namanya najis, najis, saudara. Nyanda ada dari tahir kau mau keluar najis. Nyanda ada dari najis keluar tahir, saudara. Ini yang digambarkan oleh firman Tuhan. Orang yang baik akan mengeluarkan hal-hal baik dalam hidupnya. Tapi orang yang jahat akan mengeluarkan hal-hal yang jahat dalam hidupnya. Makanya orang itu kalau naturnya baik, saudara, dia akan mengeluarkan yang baik. Itu yang Alkitab catat dalam Matius 12. Ya, mari tolong lihat bersama, saudara. Di dalam Matius 12 dikatakan ayat 35, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi saudara, orang yang jahat pasti terlihat dari perbuatan dan sikapnya. Jahat dia. Tapi kalau orang yang baik, terlihat juga dari apa yang diperbuatnya. Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, manusia kita bisa tipu, tapi Tuhan tidak, saudara. Ya, maka dari itu, orang harus jadi pohon yang baik, supaya apa yang orang hasilkan adalah buah yang baik, saudara. Jangan sampai orang jadi pohon yang jahat, punya karakter busuk, karakter jahat dalam kehidupan kita, sehingga yang keluar dalam diri kita ada yang jahat, ada yang bagus yang keluar, saudara. Ini yang jadi masalah. Makanya ada banyak orang Kristen tidak merespon keselamatan dengan benar, sehingga hidup dalam dosa. Para Tuhan sudah selamatkan, Tuhan sudah memberikan anugerah, tapi masih hidup dalam kecemaran. Ini yang jadi masalah. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita memiliki karakter baik dalam kehidupan kita, berkarakter Kristus, berkarakter ilahi di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Makanya orang kalau jahat, saudara, pun tiba-tiba jadi baik, cuma dua. Pertama mungkin dia bertobat, tapi yang kedua mungkin dia bacalon, saudara, ya. Saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Karena kadang saudara ya, saya dengar-dengar cerita kalau membaca calon sudah pelih sama dengan malaikat. Padahal kata pekon judu sekali saudara. Tapi karena ada kepentingan, ada sesuatu, langsung jadi dermawan saudara. Ya. Padahal bukan karena dia dermawan, tapi karena ada tujuan, ada kepentingan. Kalau dermawan mau bakasnya tulus, yang perlu imbalan saudara. Itu orang kalau dermawan. Ya. Itu orang kalau memberi bukan hanya karena ada sesuatu, ada kepentingan, tapi memang karena dia punya ketulusan hati mau memberi. Makanya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan sampai karena orang so kasih ini dan itu, kontora menuntut saudara-saudara, membalas. Ya. Tapi saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita dengar cerita ada yang bacalon, dia kata suka se kursi, dia suka se tehel, dia suka se segala sesuatu saudara, tiba-tiba dia nyak jadi, dia ambil semua kata saudara ya. Atau sudah paling itu saudara ya. Orang kalau betul-betul tulus, ya dia tidak perlu mengharapkan kembali saudara ya. Ini serigala berbulu domba saudara, buah yang dihasilkan dari pohon yang tidak baik. Kita dengar kalau orang sekarang saudara ya, dorang bilang ada doi, ada suara saudara. Hari ini sebagai hamba Tuhan saya mau katakan saudara, seperti tema yang diangkat oleh gereja kita adalah mengenal dan cerdas memilih pemimpin. Di bulan depan kita akan memilih pemimpin. Pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada bulan Februari. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan orang jadi sama dengan orang-orang yang mengatakan bahwa ada doi, ada suara. Mari kita pilih pemimpin bukan karena doi. Kita pilih pemimpin bukan karena uang. Tema bilang mengenal dan cerdas memilih pemimpin. Berarti sebagai pemilih orang mesti cerdas memilih siapa pemimpin kita saudara-saudara. Kita harus menjadi pemilih-pemilih yang cerdas. Karena pemilih yang cerdas memilih bukan karena uang saudara, tapi karena track record, rekam jejak, karakternya, integritasnya, tanggung jawabnya, dan juga cara hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang diingatkan kepada kita semua untuk menjadi orang yang cerdas dalam memilih. Karena itu orang mau pilih pemimpin saudara. Kitab Yeremia bilang kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita juga. Sebelum orang bapilto minta hikmat pak Tuhan, berdoa saudara, bergumul dalam doa bahwa Tuhan akan memilih ini pemimpin yang akan memimpin bangsa dan negara kita, yang akan memimpin Republik Indonesia ini saudara. Jadi benar-benar yang kita pilih, kita minta hikmat dari Tuhan, berdoa supaya orang memilih benar-benar pemimpin yang berasal dari Tuhan. Karena semua calon-calon pemimpin, tapi ada yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Dikatakan Yesus bilang bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Tapi saudara, bukan berarti berseru itu salah. Berseru itu juga penting dalam kehidupan kita. Namun artinya Tuhan mau orang yang seruannya itu nyata di dalam cara hidup mereka. Perbuatan seseorang menunjukkan siapa orang itu. Makanya saudara, Tuhan mau orang yang cuma menyanyi di gereja. Tuhan mau orang yang hanya main musik di gereja.
Tuhan mau torangnya hanya jadi worship leader di gereja. Tapi kalau torang worship leader di gereja, torang pemain musik di gereja, torang penyanyi di gereja, torang petugas ibadah di gereja, torang pelayan khusus, cara hidup kita harus sesuai dengan perbuatan kita. Perbuatan kita harus selaras dengan iman kita, saudara. Kalau di gereja torang kudus, di luar torang mesti kudus, saudara. Jangan di gereja torang suci, di luar torang banyak baruci. Di gereja torang kasih persembahan, di luar torang korupsi, pancuri, menipu, saudara. Di gereja torang pakai stola, tapi di luar gereja torang bahugel, berzina. Di gereja torang pegang mic, mar di luar gereja torang pegang botol batumpah, saudara. Apa ini, saudara? Ini yang firman Tuhan bilang, saat orang berseru, seruan kita harus nyata dalam cara hidup kita. Jangan jadi orang Kristen model serigala yang munafik. Hanya kelihatan luar seperti domba padahal serigala. Hanya pura-pura. Ya, tapi nyatakanlah kekristenan kita lewat perbuatan-perbuatan iman kita. Karena perbuatan seseorang menunjukkan siapa dia. Jangan sampai ternyata serigala. Jangan sampai Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Semoga firman ini memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sangat memberkati kami. Mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terpujilah nama Tuhan. Semua orang yang mendengarkan firman ini biarlah diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, sampai jumpa kembali. Semoga firman ini menguatkan, memotivasi, dan memberkati kita semua. Saya Pendeta Firanil Lahibu, mohon pamit. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.